Bab 850. Kehidupan ini, sebab akibat. Ada sebab, pasti ada akibat. Bagi wanita bergaun polos, tidak peduli seberapa kuat sebab akibat, tidak bisa menyentuhnya, karena pedangnya sudah mampu memotong semua sebab dan akibat sejak lama. Namun, untuk sebab dan akibat ini, dia tidak ingin memotong. Dan dia juga tahu jelas, selama dia tidak memotong sebab akibat dengan Mile, dia akan memiliki banyak masalah. Ada beberapa masalah tidak dapat diselesaikan dengan pedang, bahkan bisa merusak hati pedang taunya. Dan dia tidak pernah menyesalinya. Hanya ada satu orang yang bisa membuat sebab akibat menempel di tubuhnya. Hanya ada satu orang yang bisa merusak hati Tao pedangnya. Hanya ada satu orang yang bisa membuatnya merasa hidup dan berarti. Tak terkalahkan. Dalam hidup ini, dia tidak ingin kalah. Siapa yang bisa mengalahkannya? Umur panjang. Dalam kehidupan ini, dia tidak ingin mati. Siapa yang bisa membunuhnya? Di langit berbintang, setelah semua energi hitam menghilang, Mile memandang Gardion. Dia tahu semuanya belum berakhir. Segala tindakan Gardion barusan justru memaksanya untuk mengeluarkan energi pedang itu. Dan dia harus mengeluarkan energi pedang itu. Dia Mileye adalah orang awam dan egois. Dia benar-benar tidak memiliki ide untuk menyelamatkan dunia sebagai misinya. Dia hanya tidak ingin terjadi sesuatu pada teman-temannya. Dan teman-temannya sangat peduli padanya, banyak. Ola Sendian dan Talita, orang-orang dari dunia akbar Suan Huang. Nadia Jiang, Bennett Mo, Jeffrey, Michelle dan banyak lagi. Ini adalah orang-orang yang dia pedulikan. Seperti yang pernah dikatakan Nadia, Mile tidak hanya memiliki seorang adik, tetapi juga banyak teman dan orang yang dia sayangi. Dia tidak ingin menjadi kultivator pedang yang kesepian, apalagi menjadi kultivator pedang yang egois pada teman-temannya. Pada saat ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi pucat, aura di sekitarnya mulai kacau. Tidak bisa menekannya lagi. Barusan, dia terus menekannya, menekan energi setelah menelan pedang tadi. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri, ingin menerobos. Mile hendak berbicara, saat ini Sabta tiba-tiba berkata, "Kamu terobos dulu, kami bertiga hentikan dia." Mile menggelengkan kepalanya, bahaya. Sabta berkata, "Tidak ada pilihan, kamu harus menerobos. Jika kamu menerobos, ditambah kartu truf kamu mungkin bisa melawannya." Mile berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia duduk bersila, kemudian berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan di tubuhnya. Sabta bertiga berdiri di depan Mile. Di kejauhan, Gardion memandang Sabta bertiga. "Kalian bertiga lumayan, jika bersedia, kalian bisa mengikuti aku pergi ke Akademi Dimensi Luas di alam semesta 5 dimensi untuk belajar." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum sedikit. "Kalian mungkin tidak tahu apa artinya memasuki Akademi Dimensi Luas, itu berarti kalian..." Serjan Mo tiba-tiba bertanya, "Apa kamu punya teman?" Gardion memandang Serjan Mo, "Tentu saja ada." Serjan Mo tertawa, "Apakah kamu akan mengkhianati temanmu?" Gardion berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Tidak." Serjan Mo tersenyum sedikit, "Kami juga tidak." Gardion memandang Serjan Mo, "Kamu akan mati." Serjan Mo berkata pelan, "Teman yang sejati, hidup dan mati bersama." Gardion menatap Mile cukup lama, mengangguk, "Kamu sangat setia, tapi aku ingin lihat apakah kamu benar-benar setia." Saat suara itu jatuh, orangnya tiba-tiba menghilang. Saat muncul lagi, sudah berada di depan Serjan Mo. Sebelum Serjan Mo bereaksi, tangan Gardion sudah mencekik tenggorokannya. Pada saat ini, sebuah pedang berhenti di belakang Gardion. Pada saat Gardion menyerang,
Sabta mengeluarkan pedangnya. Namun, dia masih lambat. Tubuh bayangan ini jauh lebih kuat dari tubuh bayangan sebelumnya. Gardion memandang Serjan Mo yang ada di tangannya. Tangannya mulai mengerahkan kekuatan, dan segera, tubuh Serjan Mo menjadi ilusi. Gardion berkata sambil tersenyum, "Kamu harusnya tahu, aku benar-benar akan membunuhmu, tidak bercanda denganmu. Namun, aku masih ingin memberimu kesempatan. Selama kamu mengangguk, kamu bersedia mengikutiku ke 5 dimensi, aku bisa menyelamatkanmu." Serjan Mo memandang Gardion dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin pergi ke 5 dimensi, tetapi aku tidak ingin pergi dengan berlutut." Tangan Gardion mulai perlahan mengerahkan kekuatan. Kekuatan misterius tiba-tiba mengalir ke tubuh Serjan Mo. Serjan Mo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Pupil matanya benar-benar terbuka pada saat ini. Tidak hanya itu, tulang-tulang seluruh tubuhnya mulai retak perlahan saat ini. Pada saat ini, Sabta tidak lagi ragu-ragu, langsung menebas Gardion dengan pedang. Gardion tidak menoleh ke belakang, dia hanya melambaikan tangannya. Boom! Sebuah kekuatan yang besar langsung membuat Sabta terbang, dan pada saat ini, sebuah tombak panjang tiba-tiba menusuk dari atas kepalanya. Gardion menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Boom! Ruang hampa di atas kepalanya tiba-tiba runtuh, dan kekuatan kuat itu langsung mengguncanglah dia terbang keluar. Gardion terus menatap Serjan Mo. Orang bisa hidup itu tidak mudah, terutama orang jenius sepertimu, bahkan lebih sulit untuk mencapai ke posisimu sekarang. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Demi seseorang yang disebut saudara, mengorbankan diri dengan sia-sia seperti ini, apakah benar-benar berharga? Serjan Mo mengepalkan tangannya dengan erat, fitur wajahnya langsung terpelintir, pembuluh darah biru terlihat di dahinya, sangat mengerikan. Sakit. Pada saat ini, dia menahan siksaan yang tak tertahankan. Gardion menatap Serjan Mo. "Selama kamu mengucapkan sepatah kata saja, kamu bisa hidup. Tidak hanya kamu bisa hidup, tetapi kamu juga bisa hidup dengan sangat baik." Serjan Mo tiba-tiba meraung, "Saudara Ye, jaga anggota klanku dengan baik." Suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Membakar jiwa dan meledakkan diri. Mata Gardion sedikit menyipit, pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, "Lepaskan dia." Gardion menoleh, melihat Mile yang tidak jauh. Mile menatap Gardion, telapak tangannya terentang, menara penjara alam muncul di tangannya. "Lepaskan dia, ini untukmu." Gardion tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak memberikannya, aku juga bisa mengambilnya." Mile berkata, "Kamu harusnya tahu, aku sudah dikenali sebagai tuannya. Jika saudaraku meninggal, aku akan meledakkannya. Aku akan melakukan apa yang aku katakan." Gardion memandang Mile, dia tidak berbicara. Pada saat ini, Serjan Mo benar-benar terbakar, dia akan menghilang sepenuhnya dalam beberapa tarikan napas paling lama. Mile tiba-tiba meraung. Menara penjara alam muncul di antara alisnya, dan saat berikutnya, menara penjara alam langsung bergetar. Melihat adegan ini, mata Gardion sedikit menyipit, tangan kanannya sedikit mengerahkan kekuatan. Sebuah kekuatan langsung menghancurkan api di sekitar tubuh Serjan Mo, tetapi masih sedikit lambat. Pada saat ini, tubuh fisik Serjan Mo sudah benar-benar menghilang, hanya menyisakan jiwa. Dan jiwa ini sangat ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Gardion memandang Mile, "Berikan padaku." Mile menatap Gardion, dia melenturkan jari-jarinya, dan menara penjara alam terbang tepat di depan Gardion. Gardion melepaskan tangannya, saat dia melepaskan Serjan Mo, pupil matanya tiba-tiba menyusut, hanya melihat Mile di depannya tiba-tiba mengaum, "Anjing tua,
saudaraku, apakah boleh diserang olehmu?" Suara itu jatuh, gumpalan energi pedang tiba-tiba terbang keluar dari tangannya. Energi pedang itu lagi. Mile tidak mau menggunakan energi pedang ini, karena ini benar-benar kartu truf terakhirnya. Dia ingin menggunakannya pada saat kritis, tetapi pada saat ini, melihat tubuh fisik Serjan Mo hancur, dia tidak ingin memikirkan apapun lagi. Melihat adegan ini, wajah Gardion berubah drastis. Dia mundur dengan panik, namun energi pedang lebih cepat, melewati alisnya dalam sekejap. Puff! Tubuh Gardion sesaat menjadi ilusi. Gardion memandang Mile, dia hendak berbicara. Pada saat ini, pedang tiba-tiba terbang dari tangan Mile. Pedang terbang ini melintas di tenggorokan Gardion. Gardion menghilang begitu saja. Pada saat ini, seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulut Mile. Barusan dia berada di masa kritis, tetapi saat dia melihat Serjan Mo hampir dipaksa untuk menghancurkan diri, dia harus berhenti secara paksa, dan sekarang, dia mulai terkena serangan balik. Mile tidak peduli dengan tubuhnya, dia memandang Serjan Mo. Pada saat ini, tubuh Serjan Mo sangat ilusi, seolah-olah akan kehilangannya kapan saja. Pada saat ini, suara Jiwani tiba-tiba terdengar, "Majikan muda, aku bisa menyelamatkannya." Mile buru-buru berkata, "Cepat." Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan pedang penakluk jiwa, dan Jiwani langsung menyerap Serjan Mo ke dalam pedang. Jiwani berkata, jiwanya sangat lemah, butuh beberapa waktu untuk pulih. Mile menghela nafas lega, dia melihat ke langit. "Kak Mo, jangan khawatir, aku akan membawamu ke 5 dimensi, kita pergi ke 5 dimensi bersama." Setelah berbicara, dia segera duduk. Menerobos. Dia harus menerobos sesegera mungkin, karena dia tahu masalah belum berakhir. Semua orang di arena tahu, masalah ini belum selesai, karena meskipun penghalang 5 dimensi rusak, tetapi di ujung pandangan mereka, gelap gulita, di ruang hampa gelap gulita itu, semua orang merasakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan 5 dimensi. Ladia dan Sapta berjalan ke sisi Mile. Sapta melihat ke kedalaman langit berbintang di atas kepalanya, dan berkata dengan pelan, "Mungkin, penghalang 5 dimensi itu bukanlah hal yang buruk. Alam semesta 4 dimensi secara alami jauh lebih lemah daripada alam semesta 5 dimensi. Dalam kondisi ini, jika tidak ada batasan pada 2 alam semesta 4 dimensi benar-benar akan dibantai. Sama seperti barusan, jika tidak ada cahaya pedang Mile, alam semesta 4 dimensi akan hancur. Dan sekarang, tidak ada larangan, nasib alam semesta 4 dimensi berada di dalam satu master 5 dimensi. Pada saat ini, tidak jauh, seorang pria paruh baya tiba-tiba berkata, "Aku akan mencobanya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba naik ke langit. Ternyata, dia masih ingin pergi ke 5 dimensi. Ini juga normal, lagi pula, sekarang setelah larangan hancur, alam semesta 5 dimensi begitu dekat, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Namun, sebelum dia mendekati area itu, cahaya putih menghantamnya secara langsung. Boom! Tubuh pria paruh baya itu langsung menjadi abu. Melihat adegan ini, wajah semua orang tiba-tiba tenggelam. Orang-orang alam semesta 5 dimensi tidak membiarkan master alam semesta 4 dimensi naik. Semua orang memandang Mile, aura Mile semakin kuat, dan sudah hampir menerobos. Pada saat ini, Quen tiba-tiba muncul di samping Mile. Dia melirik semua orang di arena, lalu melihat ke kedalaman langit berbintang, sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Quen menatap Mile. Dia hanya menatap Mile seperti itu, diam. Pada saat ini, Sapta berjalan ke arah Quen dan berkata pelan, "Kenapa?"
Quen menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku minta dia berubah menjadi lebih kuat baru pergi ke 5 dimensi. Tetapi sayangnya, tidak disangka orang-orang di atas tidak memberinya kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak akan bisa hidup. Bisa dibilang, dia sekarang adalah musuh publik 5 dimensi. Orang-orang 4 dimensi hanya tahu menara kecil ini dapat pergi ke 5 dimensi. Mereka tidak tahu kinerja menara ini yang sebenarnya. Dan orang-orang 5 dimensi, mereka tahu kinerja menara ini yang sebenarnya. Mereka rela mati demi menara ini. Sabta terdiam. Pada saat ini, Quen berkata lagi, jika aku tidak salah tebak, mereka mungkin telah menyerang wanita bergaun polos. Karena saat ini, Master Akademi Dimensi Luas, satupun tidak ada yang datang. Mereka pasti mengincar wanita bergaun polos. Bersambung.